Wish of My Girlfriend adalah sebuah film yang rilis pada 12 September 2007. Film ini disutradarai oleh Lee Suk, dibintangi oleh Bong Tae-gyu, salah satu pemain drama Korea The Penthouse. Film ini menceritakan tentang pria bernama Go Chang yang merupakan mahasiswa tingkat 7 yang belum tamat kuliah dan gagal berkali-kali dalam wawancara kerja. Ia juga masih meminta uang saku pada kakaknya yang bercerai dan kerap meminta dibelikan makanan pada keponakannya. Film ini diawali dengan adegan Go Chang yang sedang berkumpul dengan teman-temannya di sebuah tempat minuman soju. Go Chang yang mabuk mengobrol ringan dengan teman-temannya tentang cinta sejati. Ia merasa sedih karena ia tak pernah berhubungan dengan wanita manapun. Dalam mabuknya, Go Chang berhayal bahwa ia didatangi wanita cantik, lalu ia menciumnya dengan intens. Padahal nyatanya Go Chang sedang mencium mulut babi. Semua orang melihatnya gila, dan teman-temannya menggeleng kepala malu karena ciuman pertama Go Chang adalah babi. Go Chang yang mabuk pulang naik kereta api. Ketika itu HP-nya bergetar dan ia ingin menjawab teleponnya. Ia tiba-tiba melihat di depannya ada wanita berpakaian hitam. Go Chang mengira itu adalah hantu. Lalu dalam ketakutannya ia menjatuhkan HP-nya dan terjatuh tepat di kaki wanita tersebut. Wanita itu bangun dan mengambil HP Go Chang lalu menyerahkannya pada Go Chang. Namun Go Chang terlanjur ketakutan dan akhirnya ia berteriak dan lari kencang. Suatu pagi Go Chang yang selalu memanipulasi keponakannya demi uang mengatakan bahwa belajar taekwondo sia-sia. Karena itu keponakannya akhirnya berhenti dan itu semua diketahui kakaknya. Karena itu Go Chang dipukuli oleh kakaknya dan berakhir kelaparan ke kampus. Di kampus ia tiba-tiba mendapatkan dompet yang tergeletak, yang ternyata milik seorang wanita cantik bernama Ani. Mereka berkenalan, mengobrol dengan seru, lalu pergi ke taman hiburan dan minum minuman bersama untuk merayakan ulang tahun Ani. Ani mabuk dan Go Chang tak berani menyentuhnya, membiarkan Ani untuk menguasai kasur dan ia tidur di sofa. Tengah malam Go Chang dibangunkan oleh Ani yang sedang merokok dan memukuli serta memakinya karena Ani mengira bahwa Go Chang telah menidurinya. Go Chang yang merasa aneh dengan dua kepribadian Ani yang berbeda, mendatangi temannya yang dokter, menanyakan apakah patah hati bisa membuat kepribadian ganda. Temannya berkata, itu mungkin saja bisa terjadi karena kenangan terlalu menyakitkan dan karena itu ia tak bisa hidup dengan kenangan menyakitkan tersebut. Jadi ia membuat kepribadian yang bisa menanggungnya. Ani masih saja menguntit mantan pacarnya serta menerobos masuk ke apartemen mantan pacarnya. Ia tiba-tiba panik mengetahui perilakunya sendiri. Ia langsung menelpon Go Chang yang saat itu sedang wawancara kerja. Go Chang menemani Ani yang patah hati karena melihat mantan pacarnya bermesraan dengan wanita cantik, mengajaknya bermain di taman. Mereka mengobrol ringan sampai akhirnya Ani menyarankan mereka untuk berciuman agar Ani bisa melupakan mantan pacarnya. Go Chang awalnya ragu lalu mengiyakan ajakannya. Lalu mereka berciuman dengan mesra, namun tiba-tiba Yuri yang merupakan Ani yang lain terbangun bingung mendapati dirinya sedang dicium pria asing. Ia marah langsung gigit lidah Go Chang dan keras hingga Go Chang berteriak kesakitan. Go Chang benar-benar jatuh cinta pada Ani, walaupun ia mengetahui bahwa Ani memiliki kepribadian lain pada dirinya. Ia melakukan banyak pekerjaan untuk membelikan Ani hadiah untuk menembaknya menjadi pacar. Namun sayang, Ani tiba-tiba teringat bahwa mantan pacarnya berangkat ke Antartika malam itu. Dan Ani pun bergegas ke bandara. Setibanya di bandara, Ani berlarian dan mencari mantan pacarnya. Ketika pacar dari mantan pacarnya menoleh padanya, ia terkejut karena bukan wajah wanita yang sebelumnya ia lihat, namun wajahnya sendiri. Lalu semua kenangan ia dan mantan pacarnya langsung menyerbu kepala dan akhirnya pingsan. Go Chang yang sedang patah hati minum-minum dengan teman-temannya untuk menghiburnya. Tiba-tiba ia melihat berita di TV tentang ditemukannya mayat seorang pria yang 3 tahun lalu menghilang setelah melakukan penelitian di Antartika. Ani yang sedang di apartemennya juga melihat berita tersebut, segera menjatuhkan gelas yang dipegangnya karena terkejut mendengar bahwa mantan pacarnya meninggal tak memakai jaket penyelamat karena menyelamatkannya. Go Chang akhirnya mengerti kenapa Ani punya kepribadian ganda dan mendatangi apartemen Ani. Namun ketika mereka berpas-pasan, Ani tak mengenalnya.
Tapi kakak kandung Ani mengenalnya lalu mengajaknya untuk berbicara. Kakak Ani mengatakan bahwa Ani sangat menyukai Gucang karena ia sering membicarakan Gucang padanya. Kakak Ani mengatakan bahwa Ani hanyalah sebuah kepribadian yang dibangun Yuri untuk melindungi dari luka masa lalunya. Kakak Yuri juga mengatakan bahwa mayat mantan pacarnya akan tiba di Korea dalam 3 hari dan Ani akan menghilang setelah itu. Gucang yang menyadari Ani akan menghilang mengajak Ani dan teman-temannya ke pantai seperti harapan Ani. Mereka bersenang-senang di pantai, berlarian, saling menjahili untuk mencebur di air laut. Ani dan Gucang menikmati matahari senja dengan syahdu. Dan Gucang juga pura-pura menjadi lentera di pantai sesuai harapan Ani. Mayat mantan Ani telah tiba di Korea. Ani sengaja ke bandara untuk melihatnya. Setelah itu ia langsung ke rumah sakit untuk terapi. Dan akhirnya Ani benar-benar menghilang dari Yuri. Gucang melihat itu menangis dan mengatakan selamat tinggal. Gucang tak pernah mencari Yuri lagi karena ia tahu bahwa Yuri tak mengingatnya. Dan juga karena hanya Ani yang bersamanya. Gucang menjalani hari-harinya seperti sebelum bertemu dengan Ani. Gucang juga akhirnya diterima kerja. Namun Gucang selalu duduk di bangku taman komplek apartemen Yuri sepulang kerja. Yuri awalnya tak melihat dan menyadarinya. Namun ketika ia membereskan barang-barangnya, ia menemukan HP Gucang yang dulu belum ia kembalikan. Setelah melihat wajah Gucang di HP itu, Yuri yang biasanya jogging di sore hari menyapa Gucang dan menanyakan apakah ia penguntit. Gucang menyanggahnya dengan mengatakan bahwa ia sedang menunggu pacarnya, namun pacarnya tak mengingatnya. Pacarnya yang makan bisa menghabiskan 3 porsi sendirian, yang jago bertarung dan mampu melindunginya. Juga sangat menyukai kue beras. Yuri mengatakan bahwa pacarnya terlalu sempurna. Gucang mengakuinya dan berkata kecuali satu hal, yaitu pacarnya tak mengingatnya. Lalu ia tiba-tiba berbalik dan berlari, namun Yuri mengejarnya dan menyerahkan HP padanya. Adegan film ini ditutup dengan Gucang yang berteriak mengatakan kenapa Yuri berbicara santai padanya, padahal ia lebih tua dari Yuri. Yang dibalas Yuri, memangnya berapa umur Gucang? Sehingga ia berteriak karena itu. Gucang balik meneriakinya dan mengatakan bahwa umurnya jauh lebih tua dari Yuri dan juga Yuri sering memukulnya tanpa alasan. Mereka masih berdebat tentang banyak hal sampai akhirnya mereka duduk tenang memakan kue beras di sebuah bangku taman. Dan tiba-tiba Gucang bertanya, apakah ia masih mendengar suara aneh di telinganya? Yuri mengatakan dengan tersenyum, jika Gucang penasaran, coba cek dengarkan di telinganya sambil mendekati telinganya pada Gucang. Lalu mereka mendekatkan telinga sambil tersenyum.